Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Rudila. Di sini saya akan membuat video mengenai sebuah artikel dengan judul penerapan model evaluasi CIPP dalam nilai program tahfiz Al-Quran di Madrasah Aliyah Negeri Ambon. Jadi yang pertama yang saya bahas itu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahfiz Al-Quran Madrasah Aliyah Negeri Ambon menggunakan model evaluasi konteks, input, project, dan produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala madrasah, pembinaan program tahfiz, serta peserta didik sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks program tahfiz Al-Quran diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran dan mendukung pembentukan karakter religius. Itu yang pembahasan kedua mengenai pendahuluan pendidikan Al-Quran, khususnya pada program tahfiz Al-Quran telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal dan non-formal yang mengintegrasikan program tahfiz ke dalam kurikulum merdeka. Pondok pesantren tahfiz Al-Quran tumbuh pesat hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tingkat madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Tren ini sejalan dengan semangat masyarakat Indonesia untuk melahirkan generasi Qurani yang tidak hanya mampu membaca, tetapi juga menghafal dan memahami isi Al-Quran secara mendalam. Di tingkat madrasah aliyah negeri, program tahfiz ini menjadi salah satu program unggulan yang diminati mencerminkan meningkatkannya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berbasis nilai-nilai yang autentik. Selanjutnya masuk kepada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif dengan menerapkan model CIPP, konteks, input, project, dan produk yang dikembangkan oleh Sublebam sebagai kerangka evaluasi program yang komprehensif. Model ini dipilih karena memungkinkan penilaian komprehensif terhadap program tahfiz Al-Quran dan perencanaan hingga hasil akhir program secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya masuk kepada hasil dan pembahasan. Evaluasi konteks merupakan usaha untuk mendeskripsikan dan merincikan lingkungan kebutuhan yang belum terpenuhi, populasi serta sampel yang dilayani, dan sasaran program tujuan ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik serta siapa pengelola program, bagaimana cara pelaksanaannya, dan hal-hal lainnya. Program tahfiz Al-Quran di Ambon dilaksanakan sebagai bagian dari upaya madrasah dalam memperkuat karakter religius peserta didik yang sejalan dengan visi dan misi madrasah. Karena di Ambon, program tahfiz Al-Quran ini merupakan program unggulan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dan guru tahfiz pada tanggal 13 Juni 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan bakat peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masuk kepada pembahasan kedua, yaitu evaluasi input. Evaluasi ini mengidentifikasi masalah, sumber daya, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas, serta membentuk kelompok pengguna untuk menilai tujuan. Berbagai pendekatan rencana aksi
serta rencana sumber daya manusia, dan anggaran untuk kelayakan dan potensinya dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya masuk kepada poin ketiga, yaitu evaluasi proses. Secara ringkas, evaluasi proses bertujuan untuk memberikan masukan kepada pengelola tentang sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam tahap evaluasi proses ini muncul pertanyaan tentang sejauh mana rencana sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan program Tahfiz Al-Quran di mana, serta elemen mana yang perlu diperbaiki atau masalah apa yang dihadapi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat kesiapan pelaksanaan rencana pelaksanaan program Tahfiz Al-Quran di Man Ambon dilakukan secara rutin mulai dari hari Senin hingga Kamis. Kegiatan berlangsung setelah jam pelajaran sekolah berakhir hingga waktu sholat asar. Selanjutnya masuk kepada 4, evaluasi produk. Evaluasi produk merupakan langkah terakhir yang mendukung pihak yang bertanggung jawab atas program dan mengambil keputusan berdasarkan analisis hasil. Penelitian ini krusial untuk membandingkan hasil program dengan sasaran yang telah ditentukan. Dalam perencanaan, hasil evaluasi dapat mencakup data pengamatan, nilai ujian, pemaparan grafik data, serta sosimetri dan berbagai hal lainnya. Berdasarkan hasil pencapaian masing-masing siswa dalam hal hafalan dalam bacaan Al-Quran, mereka telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam tajwid dan makhraj huruf. Program Tahfiz Al-Quran membentuk dampak positif terhadap kemampuan hafalan peserta didik. Informan menyatakan bahwa setelah mengikuti program, jumlah hafalan yang dimiliki semakin bertambah dan kemampuan menjaga hafalan melalui murojaah juga meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama program dan dalam meningkatkannya kemampuan tahfiz peserta didik telah tercapai. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP atau Context, Input, Proses, dan Produk, program Tahfiz Al-Quran di Man Ambon dapat dinilai berjalan dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi peserta didik. Dari aspek konteks, program ini sesuai dengan kebutuhan siswa dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran serta mendukung pembentukan karakter religius. Dan dari aspek input, program didukung oleh adanya pembina, pengurus siswa, sistem mentoring, serta pemanfaatan fasilitas madrasah seperti musola dan perpustakaan. Pada aspek proses, kegiatan tahfiz dilaksanakan secara rutin melalui sistem kelompok yang melibatkan murojaah dan setoran hafalan. Meskipun masih ditemukan kendala berupa keterbatasan waktu pembina, kelelahan peserta didik, dan kesulitan dalam bagi waktu antara kegiatan tahfiz dan tugas akademik. Sementara itu dari aspek produk, program terbukti mampu meningkatkan hafalan Al-Quran, membiasakan peserta didik untuk melakukan murojaah secara konsisten, serta memperkuat nilai-nilai religius melalui berbagai kegiatan termasuk Quran. Jadi program Tahfiz Al-Quran memperhatikan pengelolaan waktu serta penguatan pendampingan agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal. Mungkin itu saja pembuatan video dari saya mengenai artikel Quran dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.